welcome back to my YouTube channel. Aku Dona. Kali ini aku akan bahas bagaimana caranya lepas krim dokter tanpa breakout. Nah, kita lihat yuk. Banyak yang nanya juga ke aku, kok bisa pakai krim dokter tapi bisa ganti-ganti skincare lain atau ganti-ganti krim dokter lain, gimana sih caranya? Apa kulitnya nggak rusak atau kulitnya tuh kulitnya nggak breakout atau kulitnya jerawatan abis lepas dokter? Gimana sih caranya untuk bisa lepas krim dokter? Nah, seperti yang kalian lihat, kulit aku alhamdulillah baik-baik aja sampai saat ini, dan memang sih butuh proses untuk lepas dari krim dokter. Nah, yang sering banget ditanyakan, gimana kalau misalnya kita mau pindah krim dokter dari A ke krim dokter yang B? Apakah itu perlu transisi atau misalnya stop pemakaian dulu atau langsung ke krim dokter yang satu lagi? Nah, kalian kan nanti akan dikasih anti iritasi ya. Nah, jangan langsung pakai krim iritasi dari krim dokter B, tapi usahakan dinetralin dulu, atau misalnya kalian nggak usah pakai apa-apa dulu. Pagi boleh pakai sunblock, kalau misalnya malam jangan pakai apa-apa. Jadi benar-benar kalian si kulitnya tuh netral dulu, nggak pakai apa-apa dulu, tapi sehari aja nggak masalah sih. Nah, kalau misalnya aku biasanya kalau pakai Natasha Skincare itu aku pakai anti iritasinya itu 3 hari. Jadi kalau misalnya 3 hari kalian udah pakai anti iritasi, baru boleh pakai krim malam atau krim siang. Jadi skincare rutin seperti biasa. Nah, gimana kalau misalnya nggak pakai anti iritasi gitu? Jadi langsung pakai, soalnya ada yang nanyain, Kak, gimana kalau misalnya aku pakai krim dokter tapi aku nggak pakai anti iritasinya? Sebenarnya fungsi dari krim iritasi ini supaya kulit kalian tuh nggak kaget gitu ketika menggunakan krim malam atau krim siangnya dari krim dokter, karena krim iritasi ini berfungsi untuk meredakan kulit kita yang kemerahan atau beruntusan akibat dari krim sebelumnya. Jadi sebagai penetral juga, krim iritasi juga berfungsi sebagai anti radang ya. Kalian bisa menggunakan krim yang lain, tetapi harus menggunakan krim iritasi dulu gitu. Jadi setiap perawatan atau krim dokter pasti dikasih krim iritasi, dan biasanya dipakai 3 hari dulu. Baru setelah 3 hari itu maksudnya malam ya, dipakainya di malam hari aja. Nah, kalau misalnya pagi-pagi pakai nggak sih krim iritasi? Tergantung. Kalau kulit kalian memang masih normal aja, nggak ada keluhan atau masalah, kayaknya nggak usah pakai krim iritasi. Tapi kalau misalnya kalian masih bermasalah dengan kulitnya, misalnya kayak kulitnya jadi dehidrasi, kering banget gara-gara nggak pakai krim, itu pakai krim iritasi gitu. Nah, kalau misalnya pakai krim iritasi, boleh nggak sih pakai serum atau pakai toner, atau misalnya kalau pagi pakai sunblock? Nah, sebenarnya krim iritasi ini dipakai di malam hari. Kalau misalnya kalian mau pakai krim iritasi ini, nggak usah pakai toner atau serum. Jadi benar-benar tok krim iritasi aja. Nah, yang kedua pertanyaannya, gimana banget yang nanya ke aku, gimana kalau misalnya kita benar-benar stop krim dokter tanpa balik lagi ke pemakaian krim dokter, atau dari krim dokter pengen ganti ke skincare yang lain, misalnya produk brand dari Korea, atau misalnya kalian punya skincare sendiri tapi bukan krim dokter ya. Kalau aku biasanya kan banyak banget ya nyoba-nyoba produk skincare Korea atau misalnya produk skincare luar yang memang aku worth it gitu aku pakai, dan itu nggak bikin aku breakout atau misalnya beruntusan atau jerawatan atau bener-bener dehidrasi gitu. Sebenarnya awalnya dulu tuh awal banget ya, aku bener-bener nggak tahu gimana caranya pindah dari krim dokter ke skincare yang lain tanpa krim dokter sama sekali,
Itu sebenarnya dulu tuh aku sampai ke dokter spesialis, bingung, kulit aku tuh bener-bener kering banget, terus lebih kayak, kalau beruntusan sih enggak sih, cuman keringnya tuh bener-bener sampai dehidrasi banget. Nah, aku sampai ke dokter spesialis dan aku dikasih krim namanya Elok. Kalian bisa dapat di apotek. Ini banyak ini namanya krim Elok. Nah, jadi ketika stop pemakaian krim dokter, usulnya ke dokter khusus spesialis kulit SPKK ya, di rumah sakit gitu, bukan skincare kayak Natasha atau RH Klinik atau apa gitu, kayak perawatan skincare, enggak. Benar-benar ke dokter di rumah sakit dan dikasih krim ini, krim Elok. Sebenarnya ini tanpa resep dokter juga bisa. Nah, fungsinya ini tuh biar kulit kalian emang normal lagi gitu. Cuman aku pakai cuma sekali doang. Jadi ketika aku selesai pemakaian krim dokter, 1 hari aku nggak pakai apa-apa, bener-bener nggak pakai apa-apa sama sekali. Hari kedua baru aku pakai krim ini. Tapi itu pun kalau misalnya kulit aku bener-bener dehidrasi banget, kering banget, dan sampai mungkin ngelupas gitu, dan cenderung mungkin breakout ya. Nah, aku pakai, tapi sehari doang yang aku pakai, karena ini sebagus itu. Krim Elok ini nggak boleh tiap hari, hanya pada waktu kulit bener-bener lagi bermasalah gitu. Nah, kalau kalian mau krim Elok ini, kalian bisa dapat di apotek terdekat, dan ini nggak harus tanpa resep dokter juga bisa. Cuma dipakainya jangan setiap hari, pakainya pas kamu lagi breakout aja. Kalau misalnya kita pengen ganti krim dokter dengan perawatan biasa, nah apakah bisa mempengaruhi kulit kita? Artinya kulitnya tuh jadi lebih kusam mungkin ya, atau mungkin nggak kayak perawatan di pakai krim dokter, jadi misalnya lebih beruntusan, atau mungkin sering jerawatan, atau mungkin ya kusam gitu ya. Nah, jawabannya menurut aku gimana jenis kulit kita masing-masing ya. Kalau aku selama ini aku pakai krim dokter, dan tanpa krim dokter alhamdulillah sih nggak ada masalah. Itu pertama kali aja waktu dulu banget ya, mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Jadi itu terakhir banget aku ngerasain breakout kayak gimana, dan itu emang bener-bener nggak enak banget ya. Dan aku merasakan apa yang kalian rasakan ketika krim dokter itu, ketika kita nggak pakai krim dokter gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen ganti, atau misalnya kalau misalnya kalian pengen ganti skincare, sebaiknya itu dinetralin dulu. Kalau kalian mau ganti ke step kedua, ke krim dokter yang lain, kalian bisa pakai anti-iritasinya. Dan kalau misalnya ganti skincare lain, bisa pakai Elok. Dan aku juga punya dari Bio Oil, ini gel untuk kulit kering. Nah, karena kulit aku tuh kering banget dan sensitif, jadi kalau misalnya ini Elok ini choice terakhir ya. Jadi kalau memang nggak ada masalah yang banget, atau nggak ada masalah yang benar-benar atau nggak ada kalau nggak ada masalah banget ya, ini bisa pakai si Bio Oil ini. Jadi lebih kayak lebih ke moist, lebih buat ngelembabin aja, tapi dia netral gitu. Dia nggak nggak bereaksi, atau jadi dia nggak bikin kulit kita tuh ada efek samping atau apa-apa gitu. Cuman biasanya nih ada beberapa teman-teman aku yang pakai Bio Oil ini sebagai base untuk makeup. Jadi kayak semacam
primer mungkin ya. Nah, aku pernah pakai bio oil ini untuk base makeup kayak primer gitu, dan ternyata nggak cocok. Jadi kulit aku tuh malah kayak apa ya, sensitif banget gitu kalau dicampur dengan makeup yang lain, malah jadi kayak merah-merah gitu pakai bio oil. Nah, coba komen di bawah yang pernah pakai bio oil, kayak gimana reviewnya, aku pengen tahu juga. Karena kalau di aku untuk base makeup, untuk primer itu aku nggak bisa. Cuman si bio oil ini kalau untuk penetral, kalau kalian mau ganti skincare lain, ini bisa banget. Dan ini juga aku udah mau lagi buat netralin selain bio oil. Ini kan bentuk gel. Nah, ini yang sejuta umat ya dari Natura Public, ini juga bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian satu hari itu memang nggak pakai apa-apa, ini bisa sih buat maskeran, menetralkan kulit kalian yang akan memakai skincare yang baru gitu. Jadi biasanya sih aku pakai kalau mau tidur ya, aku pakai dulu buat maskeran. Dan ini tuh bisa menenangkan banget buat netralin kulit kalian. Review dari aku. Nah, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan tentang gimana sih caranya untuk berhenti dari krim dokter dan nggak bikin breakout, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari aku. Oke guys, thank you for watching and see you.